Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, sejumlah peristiwa politik yang menonjol di tahun 2021 diantaranya kisruh Partai Demokrat yang digugat oleh para tokoh seniornya. Dan selain itu di tahun ini juga Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI yang baru menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Berikut adalah Kaleidoskop Politik 2021. Sepanjang tahun 2021, berbagai peristiwa politik terjadi di tanah air dan menyita banyak perhatian publik. Jumat 5 Maret 2021, sejumlah kader senior Partai Demokrat yang kecewa dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam KLB ini, Muldoko dinobatkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Johnny Allen Marbun sebagai Sekretaris Jenderal. Seolah-olah kami mencongkel. Tidak, kami menyelamatkan Partai Demokrat menjadi partai yang demokratis. Bukan milik hanya 1-2 orang, tetapi milik rakyat Indonesia, milik kader Partai Demokrat dari seluruh tanah air. Tak terima dengan pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menuding KLB tersebut sebagai kegiatan ilegal karena tidak sesuai dengan ADART Partai Demokrat. Ini yang saya nilai sangat merusak demokrasi di negeri kita. Bukan hanya kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat yang dipertaruhkan di sini, tetapi juga nasib dan masa depan demokrasi di negeri kita. Pada akhirnya, Agus Harimurti Yudhoyono bisa bernafas lega setelah pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 31 Maret 2021 menolak permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang. April 2021, Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Investasi dan BKPM dengan melantik Bahlil Lahadalia sebagai menterinya. Presiden juga menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset dan Teknologi dalam satu kementerian yang dijabat oleh Nadiem Makarim. Presiden Joko Widodo juga membentuk lembaga baru, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan melantik Laksana Trihandoko sebagai kepalanya. Mei 2021, publik dikagetkan dengan gaduh antara Ketua Bapilu PDIP yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto dengan Ganjar Pranowo. Hal ini dipicu acara pemberian arahan untuk kepala daerah yang juga kader PDIP se-Jawa Tengah oleh Puan Maharani di Panti Marhain Semarang, yang mana Ganjar Pranowo tidak diundang. Bambang Wuryanto mengatakan Ganjar tidak diundang dalam acara ini karena dinilai sudah kelewatan dan sok pintar. Puan menyindir seorang pemimpin tidak hanya bekerja melalui media sosial, tetapi harus bisa membuktikan kinerjanya di lapangan. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan. Bukan hanya, ya tuh, Mas Kribul yang ngomong, bukan saya. Sosmed perlu, media perlu, tapi bukan itu saja. Tapi memang nyata kerjanya itu di lapangan.
Ganjar Pranowo nampak sangat berhati-hati dalam menanggapi sindiran Puan Maharani. Ganjar menyebut dirinya telah aktif di media sosial sejak masih menjadi anggota DPR. Mengikuti apa yang di medsos, sungguh-sungguh saya tidak enak. Sungguh-sungguh saya tidak enak. Saya sangat hormat sama Mbak Puan, sangat-sangat hormat. Maka saya masih ingat dan belum lupa ketika elektabilitas saya sangat rendah di 2013 lalu, Mbak Puanlah sebenarnya komandan tempurnya. Itu tidak pernah lupa. 15 September 2021, di tengah adanya usulan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode, Presiden Jokowi kembali menegaskan dirinya menolak usulan perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 3 periode. Penegasan ini disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Sikap saya nggak berubah dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden 3 periode. Rabu 17 November 2021, Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Jenderal Andika menggantikan Marskal Hadi Cahyanto yang resmi memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Desember 2021. Publik sempat menunggu Panglima TNI pilihan Presiden karena ada 2 calon kuat antara Kasat Jenderal Andika Perkasa atau Kasat Laksamana Yudo Margono. Namun di ujung batas waktu jelang Marskal Hadi Cahyanto pensiun, Presiden Jokowi akhirnya memilih Jenderal Andika Perkasa. Proses fit and proper test Jenderal Andika tergolong sangat cepat. Fit and proper test dilakukan di hari Sabtu 6 November dan hanya selang 2 hari Senin 8 November 2021, sidang paripurna DPR menyetujui Jenderal Andika menjadi Panglima TNI.